Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Air Podcast, tempat di mana mahasiswa-mahasiswi hubungan internasional bercerita terkait pengalaman organisasi mereka, akademik, non-akademik, atau bahkan kehidupan sehari-harinya nih. Dengan saya, host yang baru, Akram Janto Putra, biasa dipanggil Akram, dan kami berada di studio podcast ICT Center Fisip UNS Gedung 4. Nah, di sini sebelum aku mulai ke podcastnya nih bersama bintang tamu yang super wow ini dengan segudang prestasinya, aku pengen nekenin lagi ke teman-teman ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube Himatos UNS dan juga Fisip UNS, atau kalian juga bisa follow IG Himatos UNS dan official Fisip UNS. Oke, lanjut kita masuk ke bintang tamu yang sangat wow dengan segudang prestasi, dan tadi aku udah sempat baca beberapa prestasinya nih di CV dan itu benar-benar buat aku kagum. Selamat datang Iza di podcast Air Podcast ini. Apa kabarnya? Baik, thank you. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari mana ini? Apa dari rumah atau habis dari kos? Oh, dari kos. Oke. Mungkin lanjut aja, kamu bisa perkenalan nih ke penonton yang di luar sana, siapa namamu, terus juga kamu dari jurusan mana, dan mungkin pengalaman atau kayak kegiatan organisasi yang kamu ikutin selama kuliah atau bahkan di semester 3 ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan, nama aku Iza Tunisana dari Santosa, bisa dipanggil Iza. Nah, sekarang aku ada di semester 3 jurusan hubungan internasional, dan ngomongin organisasi ya, sama kesibukan akhir-akhir ini. Sebenarnya kesibukannya cuma ngerjain tugas aja sih lately, karena tugasnya banyak banget ya, jujur HI banyak papernya gitu. Sebanyak itu. Terus kalau untuk organisasi sendiri, aku udah nggak ada organisasi. Sekarang adanya UKM, lebih ke community sih sebenarnya. Ya sekarang lagi ngurusin MBA Club gitu. Itu aja sih sebenarnya akhir-akhir ini, nggak terlalu sesibuk itu karena emang udah mengurangi intensitas organisasinya. Oh, mengurangi banget ya. Tapi emang tugas saya sebanyak itu ya. Biar lebih fokus aja sih. Oke, tadi nih kamu juga sempat mention terkait MBA Club. Tadi kan kamu bilang juga MBA Club itu lebih ke UKM. Bisa jelasin nggak sih ke aku, kamu itu di MBA Club sebagai apa, dan MBA Club itu apa sih sebenarnya gitu? Oke, jadi mungkin dari MBA Clubnya sendiri ya. Sebenarnya tuh di sini kita serving as a community, yang mana kita di sini kegiatannya intinya tuh kita menyelenggarain simulasi sidang PBB gitu. Jadi kita bakal ada kelas, terus kita bakal ada upgrading skill, kayak misalnya writing skill kan kita perlu nulis position paper tuh namanya. Terus ada juga speech karena kita nanti bakal ngomong terus di sana. Terus ada negotiation skills, terus diplomatic skill, banyak banget pokoknya. Pokoknya di sini kita kayak main diplomatan gitulah ya. Dan aku juga baru banget elected as sekjen di MBA Club gitu, dan alhamdulillah sekarang lagi starting new period gitu. Hai kelas, oke. Berarti kamu sekitar jurnal itu kayak lebih bisa dibilang ketuanya ya, ketua MBA Club atau iya, semacam itu. Oke, tuh teman-teman, itu sih latar belakang dari bintang tamu kita pada hari ini. Ya, selain itu nih, aku juga udah baca nih CV-nya, banyak banget experience-nya, sama dari sebagai coach di ISEC Future Leader in UNS, dan juga content creator juga di Pemuda Dunia sama mentor Pemuda Dunia. Gila. Selain itu juga ada juga sih, dia juga menang atau dapat penghargaan juara 2 Best Delegate Global Youth Innovation Summit 2024, juara 1 Best Team Leader Global Youth Innovation Summit 2004, juara 1 juga di Best Team Global Youth Innovation Summit 2024, dan juga juara 2 Best SDGs Project Video Global Youth Innovation Summit 2024. Gila, itu banyak banget nih aku bacain tadi penghargaannya. Bisa jelasin nggak sih apa sih itu kayak lomba dari Global Young Innovation Summit 2024 ini? Oke. Mungkin aku ada klarifikasi sendiri. Ada klarifikasi sedikit tentang waktu bacanya. Ada tahun 2004 ya. Oh, maaf. Oke, 2024 ya. Oke, mohon. Oke, nggak apa. Jadi lomba ini Global Youth Innovation Summit sendiri itu intinya kita tuh di sini di foster untuk lomba atau creating inovasi project lah ya, dari salah satu atau beberapa poin SDGs, bisa dari poin 1 sampai 17 bebas milih mana aja. Nah, pada saat itu aku concernnya emang ke pendidikan gitu, jadi aku emang sama tim aku nyiptain project di SDGs nomor 4
education sama di SDGs nomor 10 reducing inequalities itu. Dan pokoknya apa ya, selain lomba-lomba itu juga kita ada campus visit, ada short exchange juga, terus kita ada city tour. Pokoknya banyak banget sih kegiatan di Global Youth Innovation Summit sendiri tuh. Jadi di sana nggak serta-merta lomba aja ke pressure waktu jalan-jalan di negeri orang, tapi kita juga senang-senang di sana. Dan alhamdulillahnya juga salah satu benefitsnya adalah selain achievement itu tadi juga koneksi dari seluruh Indonesia dan lain-lainnya juga sih. Wah, gila. Berarti itu tempatnya cuma satu doang, apa kamu ke berbagai negara gitu? Oke, kalau yang di Global Youth Innovation Summit itu kebetulan itu 2 negara. Jadi kita ada di Singapura dan juga Malaysia. Nah, di Singapura sendiri tuh kita emang landingnya di situ. Jadi kita sempat jalan-jalan di Changi Airport, terus kita bisa lanjut ke Merlion dan lain-lainnya. Pokoknya tempat-tempat turisme yang ada di situ. Terus kita juga ke Chinatown, kalau nggak salah Chinatown atau Indiatown ya, lupa pokoknya itu. Dan kita di sana jalan-jalan lah ya, pokoknya kalau di Singapura kita masih juga refreshing di situ sebelum nanti kita benar-benar diajar waktu presentasinya gitu. Nah, baru sampai Malaysia kita di hari pertama tuh ada campus visit, ada short exchange juga. Jadi short exchange tuh kayak kita ngerasain kelasnya gimana sih di sana tuh pembelajarannya dan lain sebagainya. Terus kita juga jalan-jalan di sana. Ada campus tour, bisa tanya-tanya juga tentang program akademiknya mereka di sana. Baru hari selanjutnya tuh kita ada SDGs Project Presentation. Nah, itulah di saat-saat dimana kita benar-benar dibantai gitu. Kita kan nyiapin projectnya tuh sekitar 2-3 bulanan gitu ya. Ya pokoknya 2-3 bulanan itu dipertaruhkan dalam satu hari itu tadi. Enggak sih, bukan satu hari, 8 menit kan kita waktu presentasinya cuma 8 menit kan. Jadi ya bagus enggaknya tuh ya tergantung kita pada saat itu. Itu sih kegiatannya di Malaysia. Habis itu kita baru di hari selanjutnya tuh ada UMKM visit yang dikelola sama Diaspora Indonesia gitu. Oh, gila. Wah, aku sampai grogi tadi kayak ini banyak banget prestasi-prestasinya. Tapi dari yang kamu ceritain ini terkait Global Youth Innovation Summit ini, ada nggak sih kayak kendala-kendala yang lebih mungkin bikin kamu tertantang atau bahkan itu menjadi motivasi kamu nih untuk meraih juara-juara kayak gitu di lomba itu? Oke. Mungkin apa ya, mungkin menarik sedikit ke belakang dari waktu aku SMP. Aku tuh have no motivation at all untuk ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Karena dulu kan aku pakai kurikulum Cambridge ya. Oh iya. Dan emang apa ya, teman-teman aku tuh benar-benar persaingannya sangat-sangat ketat karena sekolahnya juga prestigious kan. Dan di situ aku kayak udah berkecil hati karena ketemunya tuh tiap hari matematika, PKN, apalagi ya, IPA, yang mana tuh itu hafalan itu kan. Aku sebenarnya jujur lemah di situ ya. Terus tapi aku merasa kayak setiap ada kelompokan dan lain sebagainya pasti aku selalu orang yang disisain di situ, kayak bingung cari kelompoknya harus sama siapa dan lain sebagainya, karena aku emang gak master di semua subjek yang ada di SMP pada saat itu. Nah, terus motivasi itu baru keluar waktu SMA. Waktu SMA aku nyobain ikut MUN tuh di situ. Nah, itu kayak aku merasa seru juga ya, dan aku merasa kayaknya aku cocok gitu untuk berputar pada bidang ini gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut IR, dan di sini motivasi itu juga bertambah sih, kayak nggak mungkin dong kuliah di jurusan yang udah aku pilih sendiri tapi nggak ngapa-ngapain, cuma belajar gitu. Akhirnya ya udahlah cari-cari kegiatan gitu. Walaupun di TikTok tuh aku sering lihat nih kalau ada saran-saran gini biasanya semester 1-2 tuh untuk adaptasi aja gitu. Terus semester 3 baru join UKM, join organisasi, join ikut lomba gitu. Nah, menurut aku itu sangat-sangat wasting time karena adaptasi tuh ngapain sih? Sebenarnya di sini kan adaptasi ambigu banget ya. Ngapain? Cari teman udah cukup lah, sebulan 2 bulan pasti udah ketemu gitu. Nah, terus aku bingung tuh habis itu ngapain lagi ya? Karena aku biasanya juga jujur nganggur banget, aku nggak ikut organisasi sama sekali dan cuma ikut MBA itu aja loh. Terus aku ngerasa kayak nggak boleh nih ambil lagi di kuliah ini. Makanya setahun belakang kemarin aku benar-benar cari kegiatan yang bikin aku sibuk, karena kemarin di semester 1-2 tuh aku juga organisasinya cuma ada SEF sama MBN Club doang, nggak terlalu sibuk karena sebenarnya kegiatannya cuma kelas-kelas aja sih, jadi kayak banyak spare time di situ selain tugas. Jadi aku usahain cari kegiatan pengembangan diri atau lomba-lomba yang di luar kampus gitu. Salah satunya itu tadi Global Youth Innovation Summit, dan karena mungkin pengalaman aku untuk ikut lomba juga nggak banyak-banyak banget, walaupun ya sama aku sempat ikut nyobain Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade Bahasa Indonesia kayak gitu. Cuman itu juga karena itu bukan team base ya, jadi kayak nggak pernah kerja dalam tim habis itu dilombain atau dipresentasiin gitu. Mungkin challenge-nya ada di situ sih, kayak harus menyatukan kepala kita ini biar jadi satu kepala aja, biar kita benar-benar agree dan
nanti presentasinya bisa bagus dan teamworknya juga. Nah waktu itu juga kan ditunjuk sebagai team leader kan di situ. Itu salah satu challenge-nya juga sih, karena kan kita di sana sangat-sangat diverse. Ada orang yang dari SMA, ada yang kuliah semester akhir, ada yang udah kerja, dan waktu itu pun aku masih semester 2 gitu. Terus tiba-tiba jadi team leader, terus ya itulah challenge-nya di situ. Karena leadership experience aku juga nggak terlalu banyak pada saat itu. Terus kita harus nyusun project, cari project yang benar-benar inovatif dan sebagainya. Bahkan waktu itu kita juga nerima banyak revisian sih. Nah itu challenge-nya juga di situ. Nyimbangin waktu untuk research terus sama kuliah ngerjain tugas itu cukup challenging sih. Cuman aku sangat-sangat setuju sama salah satu quote yang pernah aku lihat di Twitter. Kalau nggak salah, kalau kamu pengen sesuatu di luar akademik, ya berarti kamu harus punya willingness untuk mengorbanin waktu kamu kayak gitu. Entah itu waktu tidur atau waktu apapun ya gitu. Terus aku oke lah begini sama itu. Dan jujur aja nggak cuma aku pada saat itu yang sampai lembur dan lain sebagainya untuk research. Tapi kita bareng-bareng pernah meeting sampai malam, sampai jam 2 gitu pernah. Jam 2? Iya, untuk kerjain itu karena emang revisinya banyak banget gitu. Nah, challenge lainnya adalah karena kan kita juga datang dari daerah yang beda-beda ya, jauh. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jogja, aku dari Solo juga. Makanya sangat-sangat impossible untuk kita pada saat itu ketemuan di satu titik gitu untuk bahas projectnya. Makanya semuanya tuh sangat-sangat mengandalkan online platform Zoom ataupun Google Meet gitu. Nah terus ya udahlah challenge-nya di situ, bondingnya tuh susah banget gitu loh. Bahkan 2 bulan kan bisa terbilang lama ya itu. Dan kadang tuh ada beberapa orang yang ngerasa demotivation karena kerjaan kita cuma itu research, revisi, konsul kayak gitu. Itu terus berulang terus itu. Tapi alhamdulillahnya ya aku bisa jaga motivasi mereka sampai ke depannya, sampai hari H lomba itu, dan bisa sampai jadi best team juga pada saat itu, bisa jadi best team leader. Itu alhamdulillahnya sih. Challenge lainnya adalah mungkin lebih ke pergaulan waktu programnya itu berlangsung. Kan di situ kita berkompetisi ya di situ. Jadi waktu bergaul tuh ngomongnya emang harus hati-hati gitu, biar kita nggak bahas tentang project kita dan lain sebagainya, biar nggak bocor sebelum hari H. Karena kan lombanya itu ada di hari-hari terakhir ya. Jadi hari-hari awal tuh kita bener-bener ya udah mingle with others, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Cuma ya alhamdulillahnya emang dapat banyak koneksi dan teman-teman di sini dari situ. Salah satu contohnya kalau nonton Clash of Champions. Nonton dong, itu seru banget aku nonton itu. Nah itu salah satunya ada Cash dari UGM, namanya Kak Nana. Dia juga anak Mapres juara 2 kalau nggak salah. Nah itu kan, itu dia juga salah satu peserta di lomba itu juga gitu. Nah aku kalau nggak ikut lomba itu nggak bakal kenal sama dia, nggak bakal kenalan dan lain sebagainya. Itu cuma satu dari sekian banyak orang keren yang ada di situ gitu. Terus yang lain lagi tuh ada salah satu dari mereka yang waktu itu jadi mentor aku untuk nulis essay di beasiswa unggulan, dan alhamdulillahnya juga lolos jadi awardee. Jadi aku sangat-sangat bersyukur sih, despite semua challenge dan pengorbanan pada saat itu, ya semua paid off sih menurut aku. Berarti sampai orang-orang yang kayak Kak Nana itu sendiri itu juga daftar gitu lombanya. Tapi kamu kayak, aku dengarnya aja udah, wah itu pasti capek banget sih. Kamu pernah kayak sampai keteteran nggak sih? Kayak dalam mengatur waktu, atau bahkan kayak apalagi yang kamu ceritain riset, revisi, terus analisis lagi, itu kan pasti kayak bosan banget kan? Itu apa yang kamu lakuin? Apakah kamu kayak mengurung diri atau bahkan kamu main, apa sih yang kamu lakuin? Kalau dari aku sendiri, burnout itu sangat-sangat sering. Apalagi tuh misal kerjaan research, essay dan lain sebagainya itu kan biasanya individual ya, kita harus research sendiri dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa sih kayak bareng-bareng sambil Google Meet dan lain sebagainya, tapi tuh aku jujur nggak bisa belajar bareng-bareng orangnya, harus belajar sendiri di tempat yang tenang kayak gitu. Nah tapi justru itu juga yang bikin aku burn out gitu, jadi agak bingung juga sih cara belajar aku tuh yang tepat kayak gimana. Nah terus baru-baru ini aku tuh menemukan suatu coping mechanism waktu aku burn out. Salah satunya udah kalau misalnya suntuk buat belajar di kosan atau nulis di kosan, udah keluar aja gitu. Aku sering banget me time kok. Nanti kalau biasanya kamu jalan-jalan ya di sekitar Solo, bakal sering ketemu aku kayaknya di area Sopa atau di kota lah, di daerah kota. Aku sering banget me time di situ. Ya sebenarnya sesimpel jalan atau ngeluarin keringat lah ya, kayak workout dan lain sebagainya sendiri, itu menurut aku udah sangat refreshing buat aku. Tapi akhir
akhir-akhir ini juga aku lebih sering untuk apa ya, melimpahkan emosi aku biar nggak tertumpuk di dalam dan bikin burnout juga, itu dengan kayak cerita ke teman atau cerita ke partner aku dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya coping mechanism aku sejauh ini. Dan untuk burnout dan lain sebagainya, itu pasti ujung-ujungnya kita bakal nemu apa namanya, apa sih namanya, kalau misalnya kita udah nggak ada ide buat nulis sama sekali, apalagi blank gitu. bukan ngeblank, ini kayak writer block gitu namanya. Writer block, kayak gak ada ide apapun untuk nulis kan. Nah, saat ini coping mechanism aku adalah dengerin radio waktu di mobil gitu. Nah, itu juga sebenarnya time management yang aku pelajari baru-baru ini. Jadi tuh ada satu orang partner aku yang ngajarin time management yang menurut aku sangat-sangat useful gitu. Pokoknya setiap spare time kalau bisa ngerjain sesuatu, yang ngerjain sesuatu sekecil apapun gitu. Dan aku merasa nyetir mobil tuh walaupun kita require fokus di situ ya, tapi itu bisa diartikan sebagai spare time sih. Instead of dengerin lagu di Spotify, kita bisa dengerin radio. Nah, salah satunya kemarin aku pernah dengerin radio dan di situ mention Bu Salik, dosen HI. Jadi waktu itu lagi bahas American First kan di situ. Nah, itu tuh dia mengutip salah satu researchnya dari Bu Salik itu. Nah, itu aku dapat dari radio gitu. Jadi spare time aku saat ini sangat-sangat bisa dibilang produktif lah ya gitu. Terus juga tentang urusan time management, dulu aku waktu di ISEC, kan aku bukan di ISEC sih, aku pernah ikut ISEC Future Leaders. Nah, situ ada kayak webinar buat mandiri. Salah satunya adalah ngajarin time management, dan itu jauh waktu aku semester 1 gitu. Jadi itu yang aku terapin sampai sekarang, dan sebenarnya waktu apa ya, pengaturan waktu dan sebagainya nggak jadi beban sih buat aku. Karena pokoknya tuh ini gini, kotakin aja gitu, mana yang penting dan urgent, mana yang nggak penting tapi urgent, mana yang penting tapi nggak urgent, dan lain sebagainya kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi tuh di situ aku juga udah kebiasa bikin rundown dan lain sebagainya. Ada to-do list juga bahkan. Terus aku juga tiap ada apa ya, event-event atau apapun, aku pasti nge-add di Google Calendar ataupun Notion kayak gitu. Jadi untuk time management sejauh ini dari aku aman sih pakai cara-cara itu tadi. Mungkin itu juga yang bisa diterapin sama mahasiswa baru di HI, terutama karena tugasnya banyak banget ya, harus research, dan itu nggak bakal selesai sehari 2 hari sih menurut aku. Wow, itu sih teman-teman gila cara biar bintang tamu kita nih, perempuan yang keren ini si Iza ini, dia bisa memanage waktunya, bisa memanage mentalnya juga, bisa manage pikirannya juga dengan cara-cara itu, dengan bercerita ke teman-teman ya. Oke, berarti wow, banyak juga. Terus ini aku juga tadi dengar nih, kamu sempat mention bahwa kamu dapat mentor juga, dia berkontribusi dalam kamu bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Kamu itu yang aku baca juga, kamu ini juga salah satu award di beasiswa unggulan 2024 kan. Oh, ini keren banget. Itu tuh gimana sih cara kamu buat dapetin beasiswanya, dan apa sih yang harus dilakuin gitu biar beasiswanya akhirnya itu kamu bisa sampai ke tahap mendapatkan beasiswa itu? Oke, jadi mungkin ditarik dari motivasi awal dulu ya. Aku sebenarnya tuh awalnya bimbang mau daftar ini atau enggak, karena yang terpatri di dalam diri aku tuh beasiswa cuma buat orang yang ya udah biasanya nggak mampu, atau pokoknya dana bantuan buat sekolah kayak gitu lah. Terus aku kayak merasa orang tua masih mampu dan aku selalu didukung untuk sekolah gitu kan. Berarti artinya mereka masih mampu untuk membiayai sekolah aku kayak gitu. Tapi di sini setelah aku tanya-tanya ke awardee-nya, nonton konten di TikTok, di Twitter, dan juga tanya-tanya ke beberapa orang yang mau daftar ini juga, sama baca bukletnya juga, ternyata beasiswa unggulan ini adalah beasiswa untuk mahasiswa berprestasi gitu. Jadi siapa aja mau mampu ataupun enggak boleh daftar gitu. Jadi di sini nggak ada batasan mau kamu mampu atau enggak bayar sekolah, itu tetap bisa daftar. Bahkan kemarin waktu kita pembekalan itu juga pembicaranya tuh bilang, walaupun uangnya nanti tuh telat turunnya, pasti kalian semua tetap bisa lanjut kuliah kan, beda sama mahasiswa KIP dan lain sebagainya gitu. Terus aku mikir juga, oh iya bener juga gitu, selain bantuan untuk kuliah ini tadi bisa ngeringanin biaya finansial untuk sekolah kan, tapi juga kan di situ ada uang kayak misalnya biaya hidup, terus biaya buku dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak harus semuanya benar-benar dimanfaatkan untuk beli buku dan lain sebagainya, karena kita jujur udah jarang pakai buku kan, pasti pakainya e-book gitu. Nah itu pun nggak perlu beli karena udah disediain sama dosen gitu. Jadi uang-uang itu tadi sebenarnya bisa dimanfaatin untuk misalnya kamu mau daftar lomba isei dan lain sebagainya. Itu juga jadi future plan aku ke depannya. Kayak aku pengen banyakin ikut lomba, karena salah satu target aku jujur doain banget ya, ikut mau apres sebenarnya. Jadi kan fotonya itu sebenarnya kalau nggak salah 10 lomba gitu kan sih? Iya, semacam 10 lomba gitu untuk jadi fotonya gitu. Jadi ya itu tadi
mungkin dari aku jadi beasiswa award di beasiswa unggulan, aku bisa utilizing uang yang dikasih sama pemerintah itu tadi untuk ya bermanfaat ke sosial dengan cara implementasi. Misalnya tadi ikut lomba ISE, aku research tentang apa yang misalnya angka putus sekolah di Sulawesi Barat, terus aku jadi ada inovasi ke situ, terus aku bisa mengimplementasikan inovasi aku ke sana, jadi kan bermanfaat untuk sosial juga. Atau mungkin daftar course, waktu itu kan aku pernah ikut di Columbia University kan tentang protecting children in humanitarian rights, itu juga bisa diimplementasikan kalau misalnya aku ke konferensi atau ke UN kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuanku itu tadi sih, dan gimana caranya aku bisa dapat beasiswa itu tadi. Sebenarnya aku banyak melakukan drafting di situ, walaupun mentor aku enggak, pada saat itu aku sebenarnya ada 2 mentor. Yang satunya emang dia tuh menawarkan secara berbayar di TikTok gitu, jadi kayak dia open class gitu. Sama satunya ya itu tadi, aku propose dia personally karena emang berkenal aja lewat program Global Youth Innovation Summit itu tadi. Dan dari situ aku juga banyak melakukan revisi karena jujur aja aku nggak berpengalaman untuk nulis essay dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar banyak belajar dari strukturnya, terus penyusunan kalimat dan lain sebagainya, itu dari situ juga sih. Jadi dari kritik-kritiknya mereka, walaupun kadang ada yang nyelkit dan bikin pusing karena harus banyak revisi, tapi alhamdulillahnya dari situ kayaknya essay itu juga salah satu aspek yang bantu aku untuk lolos di beasiswa unggulan juga sih. Jadi mungkin itu aja. Sama ada waktu itu salah satu stepnya adalah interview kan, dan situ aku juga ada mock up-nya. Aku waktu itu sampai mock up ke teman-teman. Nah awalnya aku tuh jujur aku orangnya gengsian ya, aku orangnya malu banget kalau misalnya harus ngobrol sama teman formally, kayak misalnya aku ngelakuin mock up interview buat ISMA misalnya sama kamu. Aku jujur malu banget dulu, awalnya nggak kebayang itu bakal gimana itu. Cuman waktu itu karena juga waktunya mepet dan aku baru pulang dari volunteer di UNS Mengajar kan, jadi waktunya nggak banyak juga. Aku minta tolong tuh ke temen aku anak sosio untuk ngebantuin aku wawancara yang beasiswa unggulan gitu. Dan alhamdulillahnya dari situ juga ngebangun kepercayaan diri aku juga sih, kayak temen tuh nggak harus selamanya untuk ini ngobrol bercanda-bercanda ini gitu kan, bisa diajak serius juga kayak gitu sih. Dan alhamdulillahnya lolos di kedua step tersebut dan lanjut jadi awardee gitu. Oke, gila, keren banget. Wah nggak tahu sih, aku udah bingung untuk menanggapinya, tapi itu keren banget sih. Kayak mungkin aku juga izin ya ke teman-teman sekalian buat ngasih tahu lagi nih apa aja sih yang bintang tamu di sampingku ini udah dapetin dan CV-nya bagaimana sih. Kalau teman-teman tahu nih, dia volunteeringnya ada UNS Mengajar 2024 dan itu juga terkait dengan anak-anak ya, dan juga bagaimana pendidikan itu ya. Terus sama ASEAN Global Youth Learning Exchange and Excursion Global Volunteer 2024. Gila, ini udah luar negeri semua tuh. Terus skill-skillnya juga ada dari public speaking, leadership, project management. Wah aku udah keren banget sih kemampuan berprestasi ini di sebelah aku ini. Mungkin itu dulu teman-teman, karena waktunya yang tidak cukup ya, dan mungkin teman-teman juga bisa mutualan nih sama bintang tamu di sebelahku. Mungkin bisa sebut IG-nya, ada IG kan? Ya ada, ini ada IG personal dan IG penting ya. Penting ini komunikasinya beragam gitu. Jadi kalau mau mutualan secara personal, tanya-tanya tentang info lomba, UN dan lain sebagainya, itu bisa approach aku aja lewat Izatunisas. Ini gimana ya, nge-spellnya IZZATUNISAAS kayak gitu. Nah terus IG pentingnya aku sebutin tadi, sebenarnya ini rugi banget kalau anak HI itu nggak ikutan MUN gitu, karena siapa sih yang daftar di jurusan HI kalau nggak mau jadi diplomat, pasti nggak jauh-jauh dari international relations kayak gitu. Jadi jangan lupa buat follow IG-nya UNS Moon Club, karena bentar lagi kita juga bakal ada oprek gitu, jangan ketinggalan, karena di sini juga bakal broadening knowledge kalian tentang isu-isu internasional, gimana cara mecahinnya, gimana cara bernegosiasi, terus berdiplomasi dan lain sebagainya gitu sih. Dan bakal ketemu sama anak-anak HI lainnya juga sih, seru banget pokoknya, nggak boleh kelewat. Itu dari terakhirnya dari aku juga. Mungkin kalau yang mau secara personal atau mau nanya-nanya terkait lebih, bisa langsung menghubungi IG Instagram Iza, nanti bakal dicantumin juga. Dan mungkin nih yang tadi udah Iza jelasin, Management Club itu juga terbuka bukan cuma buat mahasiswa ya, dan itu juga kalian bisa belajar banyak nih dari itu. Dan juga Iza ini juga punya LinkedIn, jadi kalau kalian mau tanya-tanya selain di Instagram, kalian juga bisa menghubungi atau langsung mengirim pesan ke LinkedIn-nya Iza sendiri. Mungkin itu aja sih Iza dari aku. Apakah Iza ada closing statement atau mungkin nih kata-kata hari ini motivasi buat mereka? Silakan.
Ini terutama untuk mahasiswa baru juga sih, dari jurusan apapun ya, nggak spesifik ke HI doang. Bermimpilah setinggi-tingginya selagi mimpi itu gratis. Walaupun emang ada beberapa mimpi yang harus diraih dengan beberapa aspek finansial gitu ya. Tapi ya udah bodo amat gitu, selama gratis ya udah bermimpi aja setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh, kalaupun nggak nyampe di ketinggian yang kamu targetin, itu pasti ada dari beberapa pencapaian. Dan satu lagi nih penting banget. Jadi waktu itu aku ketemu orang di pesawat pulang dari Global Youth Innovation Summit, itu dari Malaysia ke kemana ya, ke Jakarta waktu itu. Nah orangnya tuh dia kerja di BUMN, dan aku gak nyangka kalau bakal satu row sama dia. Terus dia tanya-tanya tentang program itu dan lain sebagainya, dan ada kayak ajakan kerjasama gitu loh tentang project aku, karena match sama apa sih, dia pegang semacam social project di BUMN gitu. Terus dia bilang kayak gini, wah keren nih, semester 2 udah berani kayak gini, soalnya biasanya yang mulai program kayak gini tuh udah semester tua gitu. Terus dia bilang ya udah keep going aja gitu, karena semua starting pointnya semua orang tuh pasti starting pointnya di sini gitu, pasti semuanya di sini kan. Nah kalau kamu berani nyoba, beraniin diri, berani challenging the time, walaupun tadi orang bilang semester 1-2 buat adaptasi aja kayak gitu, tapi kalau kamu berani challenge diri kamu, pasti bakal naik di sini. Dan siapa sih orang yang bakal di approach kalau misalnya ada opportunities, pasti kan orang yang ada di sini kan gitu. Jadi nggak ada ruginya sih kamu mau balik uang ataupun harus bayar misalnya lomba istri 20.000, 30.000 kayak gitu, pasti ada benefitsnya di situ itu tadi sih. Jadi keep going aja, kalian mau apapun ya udah lakuin aja selagi kuliah, karena kuliah cuma 4 tahun doang, dan 4 tahun bentar banget, karena gak kerasa kita udah di semester 3 juga kan. Betul cepat banget. Oke, mungkin udah oke. Itu teman-teman semuanya, closing statement serta motivasi kata-kata ini dari Iza. Aku juga gak mau kalah nih dari Iza, aku juga punya motivasi buat teman-teman semuanya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari program-program atau achievement yang udah Iza raih, aku ada motivasi nih, yaitu apa yang terjadi hari ini itu apa yang kalian buat kemarin. Jadi jangan takut buat mencoba, terbanglah setinggi mungkin. Dan satu lagi, kalau kalian tahu, day one or one day. Jadi mungkin sekian dari aku, Glenn Putra pamit undur diri. Wah masih grogi gila. Oke, dari itu Akram Janto Putra pamit undur diri, dan datang di sebelahku perempuan yang sangat keren, Iza Tunisa, juga ingin izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani aktivitas dan bye-bye.